Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, sahabat Aisyah yang saya cintai, Indonesia merupakan negara yang Allah anugerahi kekayaan yang luar biasa. Terletak di garis khatulistiwa, tanahnya subur, lautnya luas, kekayaan alamnya yang begitu melimpah. Dan saat ini jumlah penduduknya lebih dari 280 juta jiwa. Sebuah potensi besar yang seharusnya menjadi kekuatan pembangunan bangsa. Namun hadirin sekalian, realita seringkali tak seindah kata. Di tengah kekayaan alam yang begitu melimpah, kita masih banyak menyaksikan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa 8,25% masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini bukan sekedar statistik. Di baliknya ada anak-anak yang masih sulit untuk sekolah, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tak mampu membeli alat sekolah. Ada orang tua yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada keluarga yang masih berada di bawah keterbatasan. Yang menjadi pertanyaan, jika negeri ini kaya, mengapa masih banyak yang kekurangan? Dan lebih jauh lagi, sebagai umat Islam, apa peran kita? Islam bukan agama yang hanya mengajarkan hubungan manusia dan Allah secara ritual. Islam juga menghadirkan sistem sosial dan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Muhammad Al-Bukhari dan Muslim Ibnu Al-Hajjaj, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Islam dibangun atas 5 dasar: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Dan di antara 5 perkara tersebut itu adalah menunaikan zakat. Jika kita perhatikan hadirin, zakat disebut sejajar dengan sholat. Ini berarti zakat merupakan pondasi kekuatan ekonomi umat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dakwah dengan judul Pentingnya Zakat dari Kepedulian Menuju Kekuatan Ekonomi Umat. Hadirin rahimakumullah. Secara bahasa, zakat berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Ensiklopedia Hukum Islam jilid 6 halaman 1985 menjelaskan bahwa zakat adalah sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Itu berarti setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang Allah titipkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Yang artinya, ambillah sebagian harta guna untuk menyucikan dan membersihkan jiwa mereka, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dari ayat ini hadirin, kita dapat memahami 2 fungsi utama zakat. Yang pertama yaitu tutahhiruhum, membersihkan.
Zakat membersihkan harta kita dari hak orang lain yang mungkin terabaikan. Zakat juga membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Lalu yang kedua yakni tuzakkihim, menyucikan dan menumbuhkan. Artinya zakat tidak mengurangi, melainkan menumbuhkan keberkahan dan keberlanjutan rezeki. Jika logika manusia mengatakan 10 dikurang 1 sama dengan 9, maka logika iman mengajarkan kepada kita 10 dikurang 1 bisa menjadi 100. Karena apa yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan pernah hilang, melainkan akan Allah lipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, zakat bukan hanyalah bentuk kepedulian spiritual, melainkan instrumen ekonomi. Karena ketika zakat dikelola secara profesional dan ditunaikan secara kolektif, maka ia dapat menjadi kekuatan dalam pembangunan ekonomi umat. Zakat dapat menjadi modal bagi yang tidak terakses permodalan. Zakat dapat membuka lapangan pekerjaan. Zakat dapat membantu pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Maka marilah kita maknai zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang selesai setelah ditunaikan, tetapi zakat merupakan kesadaran, merupakan sistem yang terorganisir sehingga potensi zakat nantinya dapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar berzakat, menyucikan jiwa dan membersihkan hati kita, serta memperkuat ekonomi umat dengan ajaran Islam yang mulia. Akhiran, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi